Selamat siang saudara-saudara, selamat bergabung kembali dalam kebaktian online untuk tanggal 6 September. Hari ini adalah Father's Day, Hari Bapa. Saya ingin menyambut semua bapak-bapak yang berada di jemaat Gereja St. Andrews dan juga yang ada di mana-mana. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Mari kita memulai kebaktian kita dengan menyanyikan lagu Kami Puji dengan Riang. Jadikan milik agar kami menyayangi meneladani kasih-Mu. Kau Allah yang perkasa. Kaulah Raja. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa, kami ingin memberi syukur karena kami telah dikumpulkan kembali bersama-sama secara online. Kami boleh berbakti, kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu. Bapa, kami juga ingin memberi syukur karena hari ini kami boleh merayakan Hari Bapa, Father's Day. Kami ingin berdoa untuk bapak-bapak yang ada di dalam jemaat Gereja St. Andrews dan juga dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau boleh memberkati bapak-bapak yang ada. Engkau ingatkan supaya mereka boleh benar-benar melihat Engkau yaitu Bapa Surgawi kami, yang menunjukkan bagaimana kami sebagai Bapa harus melakukan hal-hal yang baik untuk anak-anak kami, untuk istri-istri kami, dan juga bagaimana kami harus memperlakukan setiap orang yang kami hadapi. Bapa, kami juga ingin berdoa supaya hubungan antara bapak-bapak di dalam keluarga dengan istri atau dengan anak bisa menjadi lebih baik lagi. Ajarkan kami semuanya untuk mengapresiasi bapak-bapak kami yang di dunia ini, walaupun bapak-bapak kami banyak yang tidak sempurna, tapi Engkau ajarkan kami untuk terus mengapresiasikan mereka, apa yang mereka lakukan untuk kami. Bapa, kami ingin juga memberi syukur karena Engkau telah menjaga kami sepanjang minggu hari ini. Engkau juga telah menempatkan kami di tempat ini di negara New Zealand yang begitu sungguh indah dan juga yang penuh dengan kami boleh melakukan hal-hal yang kami inginkan tanpa halangan.
Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau boleh terus mengajarkan kami untuk bersandar kepada Engkau, ajarkan kami terus untuk memberi syukur kepada Engkau, ajarkan kami untuk terus menghitung berkat-berkat yang Engkau telah limpahkan kepada kami, ajarkan kami terus untuk memfokuskan pikiran kami bukan hanya ke diri kami sendiri saja, tapi untuk orang-orang di sekitar kami. Bapa, kami juga ingin memberi syukur untuk pemberian-Mu yang terbesar, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang rela datang ke dalam dunia ini. Dan karena hanya melalui Tuhan Yesus kami bisa dibenarkan di mata Engkau, dan kami bisa diampuni, dan kami bisa mendapatkan kehidupan yang kekal melalui Tuhan Yesus, bukan karena perbuatan kami, tapi karena kasih karunia dan atau anugerah-Mu. Ajarkan kami terus untuk mau mencontoh apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupannya. Juga Bapa, ingatkan kami untuk mau terus mengikuti perintah-perintah-Mu dan contoh-contoh yang Kau telah berikan kepada kami melalui Tuhan Yesus, juga melalui firman-Mu di dalam Alkitab, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Ampuni kami Bapa, karena seringkali dalam kehidupan kami tidak mengikuti perintah-perintah-Mu. Dengan kesombongan hati kami sendiri, dengan keangkuhan kami ingin mencari jalan sendiri. Tapi kalau kami melakukan itu, sebenarnya kami sendiri yang rugi. Dan banyak hal-hal yang kami hadapi karena kesombongan kami itu. Ampunilah Bapa. Dan terima kasih karena Engkau telah berjanji di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kami mengaku akan dosa-dosa kami, maka Engkau akan mengampuninya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Okay, now kids, here is your time, the time where we have the children's talk. So gather around. Now, let me ask you, have you ever been in a fight before with somebody? With your friends, with your brother or sister, or brothers or sisters, or even with your mum or dad, or anyone really. You know, and when you fight, sometimes you feel really hurt, and you sort of think, well, you know, I really didn't do anything wrong at all. It's him or her who did this or that and, you know, hurt my feelings. And then, of course, you know, you don't talk, you don't want to see him or her again, and then you sort of think, oh, right, you know, I can go and find some other people, some other friends. But you know what? It is very important for us to learn to forgive each other, just like Jesus actually taught us. Let me tell you a story about a teacher who said to her class and say, hey, let's do an experiment, shall we? It's not a very hard experiment. So when you go home today, go and ask your mum or dad and say, Mum or Dad, can I please have a half a kilo, 500 grams of potatoes, and I want to put it in a bag, and you know, here is an experiment that my teacher has asked me to do, and I am to carry this sack of potato or this bag of potato with me wherever I go, whatever I'm doing, sleeping, eating, playing, having a shower, and you know, it has to be tied up real tight so that it doesn't, you know, get off the plastic. And I'm supposed to do this for 1 week. And so when they did that, they went home, they got the, you know, around about 500 grams or half a kilo of potatoes, put it in a plastic bag, tied it up, and then they carried everywhere they go. When they played, when they had a shower, when they were sleeping, they went to school with it and all that. And this was during the summer, you see, and it was hot. And so what happened was that after a while, those potatoes in the bag became
the water came out of it and it became quite smelly. And some of the kids sort of thought, well, this is really terrible, so no, I'm not going to do this. So, they threw it away. And then after a week, the teacher sort of said, how many of you have still got your bag of potato? There's only about 1 or 2 people who has got the bag of potato. And so then the teacher asked, why did all of you throw away? Most of you threw away the bag. And the kids sort of said, oh yuck, it was terrible. After about 4 days, the potatoes went all soggy, it was smelly, and it was all over the place. And wherever we went, people sort of said, oh, you smell, I don't want to be close to you. And so we threw it away. And so the teacher then say, now, kids, this is what I want you to learn. Remember, when you do not forgive others, it's like you carrying that sack of potato with you, that bag of potato with you. After a while, what happens? After a while, it grew really yucky. It went smelly. Did people want to come close to you? No, didn't want to. Why? Because you were smelly. And so it's like that when you don't forgive. You see, people look at you and they say, oh, this person, I really don't want to be close to this person because, when I do something wrong, to this person, he will not forgive me. And so remember, forgive others. When others do wrong to you, forgive them. Don't think, why should I forgive them? They did really terrible things to me. And so, no, let them suffer. Let them be without friends. But you know what? When we don't forgive, it is actually we ourselves who suffer. So remember that, all right? Whenever you get into a fight, whenever somebody does something wrong to you, when your heart is hurt because somebody said something terrible to you, forgive them. Forgive them. Just like Jesus forgave us and just like God forgave us. And so we need to forgive each other. So now what we're going to do is we're going to sing the song, Forgive One Another. Forgive one another.
Oke, sekarang waktunya untuk warta lisan. Seperti saudara-saudara tahu bahwa kita di Selandia Baru di Auckland masih tetap berada dalam alert level 2,5 ya. Jadi berarti gereja masih tetap tidak bisa bergabung berbakti di dalam gedung gereja. Jadi kita masih tetap mengadakan online service untuk minggu depan. Nanti tanggal 14 September baru akan diambil keputusan. Pemerintah akan mengambil keputusan apakah kita masih terus di dalam level alert 2,5 atau 2 atau bagaimana, kita masih tidak tahu. Tapi kalau kita balik lagi bisa mengadakan kebaktian dalam gedung gereja, saya akan mengirimkan email dan juga melalui WhatsApp untuk menunjukkan, untuk mengatakan bahwa kita akan bertemu kembali di dalam gedung gereja. Ingin mengucapkan, menyampaikan berita duka, yaitu untuk keluarga Harapan dan Leni. Kakak dari Harapan, yaitu Mike, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Kiranya Tuhan boleh menguatkan dan memberi penghiburan kepada keluarga Harapan dan juga Leni. Hari ini seperti saya katakan adalah Hari Bapa, jadi selamat kepada bapak-bapak yang ada, dan juga kiranya supaya semua anak-anak yang ada bisa memberikan selamat kepada bapak-bapak dan juga treat bapak-bapak well ya. Jangan dimarahin, dibawain minum, dibawain makanan, oke? Minggu depan seharusnya guru-guru sekolah minggu sudah merencanakan untuk mengadakan meeting, tapi karena masih berada di dalam alert level 2,5, jadi ini akan diundurkan. Nanti kita akan memberikan berita lagi kapan kita akan mengadakan meeting untuk sekolah minggu. Untuk youth, minggu depan, yaitu hari Sabtu tanggal 12 September, youth akan break 1 minggu, cuti 1 minggu, karena session evidence that demands a verdict sekarang sudah habis. Jadi kita akan break 1 minggu, tapi minggu depan nanti yaitu tanggal 19 September, youth akan mengadakan outing. Yang ingin tahu informasi tentang outing ini bisa kontak Jocelyn Parulian atau Michelle Swantika. Sekian warta untuk pada minggu ini. Mari kita sekarang mengadakan bersama-sama menaikkan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Vicky. Mari kita berdoa syafaat. Bapa yang ada di dalam surga, pertama-tama kami mau berdoa untuk gereja dan gembala jemaat. Tuhan, terima kasih karena selama ini kami diberi kebebasan untuk beribadah dan juga tempat untuk beribadah di mana tidak ada gangguan sesuatu apapun. Walaupun pada saat ini karena kondisi yang level 2 kita tidak bisa berbakti di rumahmu, tapi kami sangat bersyukur karena kami tetap dapat melaksanakan kebaktian secara online. Bapak, kami juga mau berdoa untuk gembala kami, Pendeta Yohanes Swantika dan Pendeta David Williams beserta keluarga. Tuhan berkati mereka, Tuhan beri mereka kesegaran rohani sehingga mereka selalu dapat melayani dan juga dapat berkhotbah sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga teringat dengan kondisi dunia saat ini, terutama dengan COVID-19 Tuhan, di mana virus masih merajalela dan
vaksin kemungkinan masih dalam jangka waktu yang cukup lama, 2 tahun paling tidak, dan di mana-mana sekarang semakin buruk, terutama di India, di Amerika, juga di Indonesia. Tuhan tolong berkati tangan-tangan yang merawat pasien, dokter, suster atau nurses, biar Tuhan saja yang jaga mereka sehingga mereka tidak terjangkit COVID-19 dari pasiennya, karena di Indonesia terutama banyak sekali dokter-dokter yang meninggal karena COVID-19. Tuhan tolong jaga mereka sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Juga untuk di New Zealand, di mana community cluster masih menyebar, Tuhan tolong biar Tuhan saja nanti yang stop semua ini dan juga akan beri jalan keluarnya, sehingga kami dapat keluar dari level 2 level 2 ini secepatnya, karena memang secara ekonomi tidak baik karena banyak bisnis yang akhirnya tutup. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat yang sudah lansia dan yang sakit. Tuhan pelihara mereka. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan berkati tangan-tangan yang merawat mereka, dokter, nurses. Juga untuk yang lansia, Tuhan jaga mereka dari virus COVID-19, karena mereka adalah usia yang sangat sensitif atau rentah terhadap COVID-19. Tuhan, untuk anak-anak yang masih sekolah dan kuliah, Tuhan jaga mereka, terutama dalam sekolah-sekolah maupun universitas yang sangat sekular, biar mereka tetap ingat firman-Mu dan mereka tetap menjadi garam dan terang di mana mereka ditempatkan. Dan juga untuk exam mereka, biar Tuhan saja yang jaga mereka dan beri mereka konsentrasi sehingga mereka dapat belajar dan menyelesaikan ujiannya dengan baik. Untuk mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan, banyak sekali orang yang sekarang terkena imbas dari COVID-19, di mana mereka kehilangan pekerjaan. Tuhan jaga, Tuhan pimpin dalam proses pencarian pekerjaan, Tuhan, biar mereka mendapatkan yang terbaik dan juga dalam waktu yang tepat. Tuhan, untuk New Zealand Government, kami mau berdoa untuk Prime Minister Jacinda Ardern dan beserta kabinetnya, biar Tuhan saja yang juga pimpin mereka, beri mereka guidance sehingga mereka dapat memberikan keputusan-keputusan yang dapat nantinya bermanfaat bagi warga New Zealand. Dan juga dalam COVID-19 ini merupakan suatu masa yang sulit, biar mereka juga nantinya diberi kebijaksanaan dan juga diberi jalan keluar, sehingga nantinya dapat membawa kebaikan buat warga New Zealand semuanya. Kami juga mau berdoa untuk untuk pemerintah Indonesia, pemerintah Jokowi yang juga sekarang struggle untuk mengatasi COVID-19, dan juga kemungkinan besar Indonesia akan masuk resesi. Dengan negara-negara lain juga banyak yang sekarang dalam kondisi yang sangat tidak baik. Tuhan yang pimpin dan juga beri kebijaksanaan kepada Presiden Jokowi beserta kabinetnya, sehingga mereka dapat menanggulangi COVID-19 ini dengan bijaksana dan dengan baik. Tuhan, tolong sempurnakan doa kami ini. Masih banyak lagi yang ingin kami sampaikan, dan Tuhan tahu apa yang ingin kami sampaikan. Tuhan sempurnakan, dan Tuhan berikan kebijakan juga bagi kita semua. Terima kasih. Doa ini kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Kejadian pasal 44 ayat 1 sampai 18, lalu ayat 32 sampai 34 disambung dengan pasal 45 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka besertai keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya. Berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum, dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian." Ketika sampai kepada mereka, diberitakannyalah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, "Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku." Sesudahnya itu berkatalah ia, "Ya, usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah?" Sesudah itu berkatalah Yehuda, "Apakah yang kami akan katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini, budak tuanku lah kami. Baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu." Tetapi jawabnya, "Jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu." Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon berbicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri." Ayat 32-34. "Tetapi hambamu ini telah menanggung anak ini terhadap ayahku dengan perkataan, 'Jika aku tidak membawanya kembali kepada bapa, maka akulah yang berdosa kepada bapa untuk selama-lamanya.'
Oleh sebab itu, baiklah hamba-Mu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Pasal 45. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi. Di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Disinilah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan matamu sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakan kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipelukkannya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangislah pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman, mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Roh Kudus, Kau Hadir di Sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami di surga, pada saat ini kami ingin menenangkan hati kami masing-masing. Kami ingin duduk di bawah kaki-Mu. Kami ingin mendengarkan firman. Kiranya Engkau boleh mengurapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu, supaya keseluruhan dari keberadaan kami boleh terbuka. Mata kami, telinga kami, hati kami boleh terbuka. Kami bisa mendengarkan, kami bisa mengerti, dan kami mau melakukan. Urapilah hamba-Mu, supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, kita meneruskan seri khotbah yang mengikuti kehidupan Yusuf. Nah, saudara-saudara, di Jepang ada satu orkestra yang ternama yang dianggap sebagai salah satu orkestra yang terbaik di Jepang, yaitu orkestra NHK. Orkestra Simfoni NHK. Dan orkestra ini sering pemimpin orkestra ini adalah Seiji Ozawa. Dan Seiji Ozawa ini dikenal sebagai konduktor yang sangat hebat dan terkenal sekali. Tapi tahukah saudara-saudara, pada satu saat Ozawa dengan orkestra NHK ini ada pertengkaran, saudara-saudara. Dan selama 32 tahun, Ozawa tidak mau menjadi konduktor untuk orkestra ini. Karena sudah segitu lamanya, kalau ditanyain sama Ozawa, kenapa? Detailnya pun dia juga sudah tidak ingat lagi. Tapi apa yang dia ingat adalah pada satu malam, dia pergi ke hall ruang konser dan keluar sudah pakai baju bagus, membawakan tongkat untuk menjadi konduktor. Waktu dia keluar, ternyata
di ruang hall itu, di ruang konser itu tidak ada satupun orang. Pemain orkestra tidak ada, penonton pun sudah tidak ada. Tanpa dia tahu, saudara-saudara, orkestra NHK itu membatalkan konser yang sudah diskedulkan. Karena apa? Karena ada beberapa orang di orkestra NHK ini tidak setuju dan berantem sama Ozawa, dan tanpa sepengetahuan Ozawa di-cancel. Jadi karena begitu marahnya. Nah, karena itu selama 32 tahun Ozawa tidak mau menjadi kondektur orkestra ini. Tapi setelah 32 tahun akhirnya Ozawa mengatakan, ya udahlah, ya udah lama. Ayo kita sekarang kumpul kembali lagi, dan mereka mengadakan satu konser charity untuk pemusik-pemusik yang cacat. Dan waktu konser itu, wah, bagus sekali, ya. Musik yang dimainkan oleh orkestra itu benar-benar bagus. Saudara-saudara, kalau ada pengampunan, ya, walaupun pengampunan itu susah, tapi kalau ada pengampunan, hasilnya itu indah sekali, bukan saudara-saudara? Nah, saudara-saudara, kalau saya tanya, pernahkah saudara-saudara bertengkar, atau ada perselisihan, atau ada kesalahpahaman, maka dari itu hubungan antara saudara dengan orang lain, atau dengan beberapa orang, rusak? Saya rasa pernah, ya. Saya sendiri juga pernah. Itu kehidupan manusia. Nah, saudara-saudara, dalam teks kita hari ini kita bisa mempelajari, mengikuti kehidupan Yusuf, bagaimana caranya kita itu bisa ada rekonsiliasi, kita bisa mengampuni, dan kita bisa diampuni. Oke? Jadi mari kita lihat teks kita. Nah, seperti saya katakan, kita sedang mengikuti kehidupan Yusuf, dan pada saat ini kita sudah sampai ke dalam pasal 44 dan 45 dalam kitab Kejadian. Nah, saudara-saudara, poin pertama adalah kalau kita itu ada hubungan yang sudah tidak enak atau rusak, untuk memperbaiki hubungan itu selalu memakan waktu, tidak bisa instan. Oke? Nah, kalau kita lihat, saudara-saudara, ingat minggu lalu dan beberapa minggu ini kita bisa lihat bahwa hubungan antara Yusuf dan keluarganya itu sudah tidak baik lagi. Minggu lalu saya mengatakan sudah tidak ada shalom lagi di keluarga Yusuf, antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi sejak Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, sudah tidak ada hubungan baik lagi antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Berapa lama, saudara-saudara? Ya, sampai Yusuf ketemu lagi dengan saudara-saudaranya, dengan abang-abangnya itu, kira-kira 20 tahun, saudara-saudara. Setelah 20 tahun pun, ya, Yusuf juga masih merasa ragu-ragu. Bisa nggak ya? Kalau kita lihat, saudara-saudara, ya, saudara-saudara Yusuf, abang-abang Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandum. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka hadapi itu adalah adiknya Yusuf yang dijual 20 tahun yang lalu. Tapi Yusuf mengenal. Tapi Yusuf tidak memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya langsung. Mengapa? Karena dia meragukan, dia pikir, ini kakak-kakakku ini bisa dipercaya nggak ya? Jangan-jangan nanti masih tetap sama lagi seperti dulu. Jahat. Mau menjatuhkan orang aja. Ya. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia menguji saudara-saudaranya. Ya kan? Dalam Kejadian pasal 43, saudara-saudara, minggu lalu,
kita lihat bahwa Yusuf sudah bertemu dengan kakak-kakaknya, tapi masih belum mengatakan bahwa dia itu Yusuf. Dan dia mengundang saudara-saudaranya dan juga Benyamin untuk makan. Disiapkan makanan. Tapi Yusuf menyediakan atau menghidangkan makanan kepada Benyamin berapa banyak? Lebih banyak dari saudara-saudaranya. Berapa kali? 5 kali, saudara-saudara. Mengapa Yusuf melakukan seperti itu? Karena Yusuf ingin menguji saudara-saudaranya. Nah, kita lihat apakah ya Yusuf bilang, masih tetap nggak nih iri hati ya? Coba aku mau lihat. Kalau Benyamin diberikan lebih dari mereka, bagaimana respon mereka? Ternyata kayaknya seolah-olah mereka itu lulus. Karena apa? Karena di dalam Alkitab tidak dicatat ada respons negatif. Tidak dicatat, kakak-kakaknya ini iri hati. Nggak ada. Nah, tapi saudara-saudara, Yusuf masih belum pasti. Dia masih meragukan. Maka dari itu dia menguji lagi sekali lagi. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan supaya diatur seolah-olah Benyamin itu mencuri cawannya. Dimasukkan cawannya di dalam kantung gandum Benyamin. Dan dia mau lihat bagaimana nanti ini kakak-kakaknya, ya, saudara-saudaranya akan meresponi kalau nanti Yusuf mengatakan Benyamin harus ditangkap. Dia mau lihat, ya, dia mau lihat apakah saudara-saudaranya bilang ya biarin aja udah, kan nggak apa-apa, pokoknya kita selamat, ya udah biarin lah Benyamin lah, ya dia ditangkap ya udah nggak apa-apa, pokoknya kita selamat, kita bisa bawa kok makanan pulang ke Kanaan, ya, no problem, gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata saudara-saudara, mereka itu lulus. Karena apa? Karena Yehuda dia maju kepada Yusuf dan dia mengatakan, Yusuf, tolong, ya, sudah saya aja menggantikan Benyamin. Karena apa? Karena ayahku nanti kalau sampai Benyamin tidak kembali, ayahku nanti akan mati dan saya sudah bertanggung jawab kepada ayahku. Nah, pada saat itu baru Yusuf yakin bahwa saudara-saudaranya ini sudah berubah. Nah, maka dari itu dia mengampuni. Dia nangis dan dia memperkenalkan dirinya kepada Yusuf, kepada saudara-saudaranya. Dan jadi kita lihat saudara-saudara bahwa memperbaiki hubungan ini memakan waktu. Apalagi saudara-saudara kalau kita yang adalah pihak yang salah di dalam hubungan ini, yang melakukan sehingga hubungan ini jadi rusak. Kalau kita sudah melakukan hal yang tidak baik, jangan kita punya pikiran, kok cuman begitu aja, sampai lama, sampai kayak begini dia nggak mau mengampuni. Jangan saudara-saudara, ya, jangan. Berikan mereka waktu, ya, give them space. Supaya apa? Supaya mereka bisa memproses. Ya. Nah, pada waktunya nanti yang tepat, orang itu bisa nanti akan mengampuni. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar menjaga. Menjaga apa? Menjaga perbuatan kita dan juga menjaga perkataan kita. Kita harus pikir 2 kali, 3 kali, 4 kali. Pikirin konsekuensinya apa? Perbuatan kita ini apa konsekuensinya? Perkataan-perkataan kita ini apa konsekuensinya? Karena apa? Karena kalau kita sudah melukai hati orang, itu tidak cepat bisa langsung secara instan, ya, gone. Udah, nggak apa-apalah, diampunin. Bisa kadang-kadang seperti itu, tapi seringkali ingin harus ada waktu. Saudara-saudara. Jadi poin pertama adalah untuk memulihkan hubungan yang sudah rusak, itu biasanya makan waktu. Poin yang kedua ini adalah sesuatu yang berguna untuk kita yang disakiti hatinya atau dilukakan hatinya oleh orang. Kalau kita pikir-pikir,
kenapa ya kok Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya? Toh saudara-saudaranya begitu jahat, melakukan hal yang begitu tidak baik, sehingga dia harus mengalami kesengsaraan selama 13 tahun lamanya, saudara-saudara. Kenapa dia bisa? Kalau umpamanya memang Yusuf tidak mengampuni saudara-saudaranya, mungkin kita bisa bilang ya wajarlah orang begitu jahat saudara-saudaranya. Apa kuncinya? Apa kuncinya? Kuncinya adalah Yusuf tidak hanya memfokuskan atau memusatkan pikirannya semuanya kepada dirinya dia sendiri. Dengan kata lain, dia tidak mementingkan dirinya dia sendiri. Dia tidak hanya memikirkan, oh kasihanlah aku nih 13 tahun lamanya, aduh sengsaralah aku. Ini gara-gara kakakku, padahal aku tidak melakukan apa-apa. Toh jadi sekarang seperti ini. Aduh, cilakalah aku. Nah, saudara-saudara, kalau kita mempunyai pikiran yang seperti itu dan kita terus pikirkan seperti itu, maka lebih susah lagi kita mengampuni orang. Malah bisa-bisa kita bisa lebih membenci orang-orang ya yang melakukan kesalahan kepada kita. Jadi saudara-saudara, Yusuf tidak memusatkan pikirannya kepada dia. Bagaimana kita bisa tahu? Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Kejadian 45 ayat 5, waktu Yusuf sudah mengenalkan dirinya dia, apa yang dia katakan? Saya bacakan. Dia bilang, sebab untuk memelihara kehidupan Allah, kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Perhatikan, dia tidak mengatakan, nah, gara-gara kalian, jadi saya sekarang ada di Mesir. Bukan, saudara-saudara. Dia mengatakan bahwa Tuhan yang menyuruh dia, Tuhan yang mengirim dia sebelum ada kekeringan. Supaya apa? Supaya kehidupan supaya orang-orang bisa hidup. Bukan hanya di Mesir, tapi di Kanaan dan juga di bagian-bagian dunia yang lain, ya, di Timur Tengah sana. Jadi saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa Yusuf dengan kata lain mengatakan, oke, saya mengalami kesengsaraan, saya mengalami kesusahan, oke, tapi saya tahu bahwa Tuhan bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan melakukan hal-hal di belakang supaya apa? Mengatur supaya saya bisa sampai ke Mesir dulu, saya bisa diketemukan dengan Firaun, dan saya juga diketemukan dengan juru roti dan juru anggur. Supaya apa? Supaya Yusuf bisa menjadi orang yang nomor 2 di Mesir. Dan dialah yang juga menyelamatkan Mesir, tapi juga keluarganya. Jadi saudara-saudara, Yusuf itu dengan kata lain mengatakan, ya, saya tahu bahwa Tuhan itu ada rencana yang baik. Di rencana itu untuk semua orang, ya, kebaikan untuk semua orang. Ya, kalau saya sengsara atau saya mengalami kesusahan, it's okay, nggak apa-apa, ya. Jadi, saudara-saudara, kita harus belajar dari Yusuf. Bagaimana kita bisa mengikuti contoh Yusuf ini? Kalau kita yang disakiti hatinya, ya, kita jangan memusatkan pikiran kita kepada kita saja. Kita harus memikirkan orang lain. Oh, oke, mungkin dari situasi ini saya juga bisa belajar, orang lain juga bisa belajar. Ya nggak apa-apalah, ya. Jadi saya mengampuni. Oke. Jadi ini yang poin kedua. Kita bisa mengampuni kalau kita tidak memusatkan semua pikiran kepada kita sendiri, tapi kita bisa memikirkan orang lain juga. Oke, itu poin yang kedua. Hal yang ketiga yang kita bisa dapatkan adalah seringkali kita ini yang sudah diampuni susah menerima bahwa kita sudah diampuni. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudara Yusuf sudah diampuni oleh Yusuf. Tapi waktu Yusuf mengenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, apa yang respon saudara-saudaranya seperti apa?
dicatat bahwa mereka gemetar dan mereka takut. Kenapa? Kenapa mereka takut dan mereka gemetar? Karena mereka merasa bahwa mereka belum diampuni oleh Yusuf. Mungkin ada yang mengatakan, enggak, kan di Alkitab nggak ada tulis seperti itu. Dari mana Pak Yohanes tahu? Nah, saya bisa tahu karena apa? Karena di dalam Kejadian 50, setelah Yakub mati, setelah Yakub dipanggil oleh Tuhan, bagaimana perasaan atau keberadaan saudara-saudaranya Yusuf? Mereka masih tetap merasa takut, saudara-saudara. Maka dari itu mereka menghadap kepada Yusuf. Dicatat di Kejadian 50 ayat 16 dan 17. Di sana dikatakan bahwa saudara-saudaranya menghadap kepada Yusuf dan mengatakan, beginilah katanya ayah kita waktu dia masih hidup. Ya, kau Yusuf harus mengampuni saudara-saudaramu. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka walaupun sudah diampuni, tapi mereka masih merasa guilty. Mereka masih tetap merasa, aduh, benar atau enggak ya? Ini apakah memang benar-benar Yusuf sudah mengampuni? Kita pun juga seperti itu, bukan saudara-saudara? Kita seringkali juga merasakan seperti itu. Bagaimana? Contohnya, saudara-saudara. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pun, kita tahu. Dalam otak kita, dalam pikiran kita, kita tahu bahwa kita sekarang sudah dibenarkan di mata Tuhan. Kita sudah di hubungan antara kita dan Tuhan yang tadinya rusak, sudah dibaikkan kembali, sudah ada rekonsiliasi, ya. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Dan kalau kita percaya, dan Tuhan Yesus mengatakan juga itu, kalau kita percaya, maka semua dosa-dosa kita sudah diampuni. Sudah tidak ada lagi. Di mata Tuhan kita sudah benar. Tapi seringkali kita merasa bahwa, masa sih? Jadi apa yang kita lakukan? Kita merasa bahwa, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Supaya apa? Supaya merayu Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan itu mau ya dekat sama kita. Tuhan itu mau baik kepada kita. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Kalau motivasi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, atau kalau kita melayani, motivasinya itu untuk merayu Tuhan, untuk baik-baikin Tuhan, maka kita pasti nanti satu hari akan mengatakan, untuk apa? Dan kita bisa jenuh. Ya, saudara-saudara. Kita harus ingat bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Bukan. Tapi itu karena kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 8 dan 9 menyatakan dengan jelas bahwa bukan perbuatan yang menyelamatkan kita, tapi kasih karunia Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini saya bukan mengatakan bahwa kita tidak boleh melayani, tidak baik kalau kita melayani, atau kita tidak boleh melakukan perbuatan yang baik. Bukan. Kita boleh melakukan perbuatan baik, tapi motivasi kita apa? Motivasi kita bukan untuk mendapatkan keselamatan supaya kita diampuni dosanya, bukan. Kita melakukan perbuatan baik, kita melayani karena apa? Itu adalah sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Kalau kita melakukan seperti itu, maka kita tidak akan cepat bosan, kita tidak akan cepat down kalau ada hal-hal yang terjadi yang di luar pikiran kita. Nah, itu bagi kita-kita yang percaya sama Tuhan. Bagaimana mungkin ada saudara-saudara di sini yang masih belum percaya kepada Tuhan? Saudara-saudara harus ingat bahwa Tuhan sudah menyediakan caranya supaya saudara dan Tuhan bisa hubungan antara saudara dan Tuhan itu bisa diperbaiki melalui Tuhan Yesus. Percayalah. Percayalah, terimalah pengampunan dari Tuhan. Ya. Percayalah supaya saudara bisa mendapati kehidupan yang kekal. Percaya kepada Tuhan Yesus, karena dialah satu-satunya jalan di mana kita bisa mendapati keselamatan dan kehidupan yang kekal. Jadi saudara-saudara, pada hari ini kita diingatkan akan 3 hal. Ya. Marilah kita, kalau hubungan kita tidak baik lagi, dan kitalah pihak yang menyebabkan hubungan itu rusak, mari kita jangan punya ekspektasi bahwa hubungan ini bisa diperbaiki
secara instan. Itu pasti ada waktunya, akan makan waktu. Kita harus memberi waktu kepada pihak yang kita sakiti hatinya atau kita melakukan sesuatu yang tidak baik kepada mereka. Kasih mereka waktu. Okay? Nanti satu saat mereka bisa mengampuni. Hal yang kedua, kalau kita yang disakiti hatinya, kita yang orang berbuat salah kepada kita, kita harus ingat, kita harus berani dan mau dan bisa mengampuni. Supaya apa? Supaya hubungan bisa membaik lagi. Bagaimana caranya? Apa kuncinya supaya kita bisa mengampuni orang-orang yang melakukan hal-hal yang sangat jahat? Kita jangan fokuskan pikiran kita kepada kita sendiri. Fokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang lain. Percaya juga bahwa Tuhan itu selalu ada. Tuhan selalu mengerjakan pekerjaan baik. Jadi walaupun kita sengsara, tapi pasti ada positifnya. Ada hal-hal yang baik. Jadi pikirkan hal itu. Maka dari itu kita bisa mengampuni. Nah, kalau kita sudah diampuni, saudara-saudara, jangan pikir, masa sih? Ya. Dan karena itu kita bisa mempunyai motivasi yang salah untuk melakukan hal-hal perbuatan-perbuatan baik. Tapi percayalah bahwa kita ini sudah diampuni. Dan kalau ada saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan caranya supaya saudara-saudara bisa diampuni. Dan saudara-saudara bisa hubungan antara saudara dan Tuhan bisa diperbaiki supaya ada shalom kembali ya di antara saudara dan Tuhan. Mari kita seminggu ini coba untuk mengampuni dan juga menjaga kata-kata kita, perbuatan kita supaya kita jangan menyakiti hati orang. Dan juga ingat bahwa Tuhan sudah mengampuni kita kalau kita percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur. Terima kasih Bapa karena Engkau telah memberikan peringatan kepada kami supaya kami menjaga perbuatan dan perkataan kami, supaya kami jangan menyakiti hati orang. Tapi kalau kami menyakiti hati orang, ajarkan kami untuk bersabar menunggu. Jangan mempunyai ekspektasi orang lain bisa cepat mengampuni kami. Dan ingatkan kami juga Bapa kalau kami lah yang disakiti hatinya. Ajarkan kami untuk mau mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami. Dan ajarkan kami untuk tidak hanya memfokuskan pikiran kami kepada diri kami sendiri. Ingatkan kami juga Bapa bahwa Engkau telah mengampuni kami. Dan bagi saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan, yang belum menerima Tuhan, ingatlah, kalau kami datang kepada Tuhan, kalau saudara datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan mengampuni dan akan memberikan kehidupannya kekal. Amin. Mari kita bersama-sama sekarang mengucapkan pengakuan iman rasuli untuk mengingatkan kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus, kawan yang setia,
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.